Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Gusni dari jurusan Teknik Mesin. Di video kali ini saya akan menunjukkan dan menjelaskan proses perakitan sensor parkir wireless. Untuk alat dan bahan, saya menggunakan dua buah Wemos D1 Mini. Kemudian ada sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai sensor jarak. Ada buzzer untuk penampil bunyi. Ada OLED sebagai penampilan data berupa angka. Kemudian ada breadboard untuk menaruh komponen-komponen. Ada kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen. Ada dua buah kabel micro USB dan dua buah power bank sebagai daya. Komponen utama dari sensor parkir ini adalah Wemos D1 Mini. Wemos D1 Mini adalah salah satu board modul yang bisa terhubung melalui Wi-Fi. Jadi Wemos D1 Mini ini sudah support untuk IoT. Dalam rangkaian sensor parkir ini saya memakai dua buah Wemos. Rangkaian Wemos pertama akan menjadi Wi-Fi access point dan web server. Kemudian di rangkaian ini ditanam juga sensor jarak yang akan mengambil data berupa jarak, dan data dari si sensor jarak tadi akan dikirimkan ke Wemos kedua setelah Wemos pertama ini diprogram untuk menjalankan web service. Untuk rangkaian Wemos kedua akan dipasang buzzer dan OLED. Rangkaian kedua ini akan menjadi Wi-Fi client yang mengambil data dari Wemos pertama tadi dan akan ditampilkan berupa suara dari buzzer dan angka dari OLED. Secara singkatnya sih, Wemos pertama tadi dia sebagai pengambil data jarak dari sensor. Nah, kemudian diteruskan ke Wemos kedua. Dan Wemos kedua menampilkan data yang diterima dari Wemos pertama lewat buzzer dan OLED. Nah, untuk rangkaian sensor parkir ini saya ada dua ya. Di rangkaian yang pertama ini ada Wemos D1 Mini sama sensor ultrasonik. Untuk penyambungan kabel jumpernya, ini dari pin D7 Wemos tersambung dengan pin trigger di sensor, pin D6 tersambung dengan ICO, pin ground tersambung dengan ground sensor, dan pin 5 volt tersambung dengan VCC. Kemudian lanjut ke rangkaian kedua, ini ada Wemos D1 Mini, kemudian ada buzzer sama ada OLED. Nah, untuk sambungan kabel jumpernya, di sini pin D7 Wemos tersambung dengan buzzer yang kutub positif. Kemudian pin D1 tersambung dengan SCL, pin D2 Wemos tersambung dengan SDA. Kemudian untuk ground ini tersambung dengan ground OLED dan diparalel dengan kutub negatif dari dari buzzer ini. Kemudian untuk yang 5 volt tersambung dengan VCC di OLED. Nah, sekarang saya masuk ke tahap perakitan. Di sini pertama-tama saya sudah menyiapkan breadboardnya, dan di breadboard itu saya pasang soket Wemos. Di situ ada 4 soket. Nah, kemudian setelah soketnya ini sudah terpasang, saya taruh Wemosnya itu pas di atas soket. Nah, kemudian soketnya itu dengan Wemosnya saya solder supaya si Wemos itu tersambung dengan breadboard. Nah, ini sudah selesai menyolder kedua Wemosnya. Jadi kedua Wemos ini udah tersambung dengan breadboard. Nah, kemudian setelah saya solder tadi, saya mulai merangkai komponen-komponen yang lain. Itu di sebelah kiri, di rangkaian pertama ada Wemos dan sensor ultrasonik. Kemudian di sebelah kanan, rangkaian kedua itu saya pasang Wemos, ada buzzer sama OLED. Nah, setelah komponen-komponennya ini terpasang, saya pasang-pasangin juga kabel jumper sesuai dengan yang sudah saya tunjukkan di perakitan yang tadi. Nah, ini untuk rangkaian 1 dan rangkaian 2 ini sudah terpasang. Jadi masing-masing komponen sudah terkonek. Tinggal selanjutnya ini masuk ke tahap programming. Untuk programmingnya ini pakai software Arduino IDE dan dibagi jadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu membuat web server.
Tahap yang kedua adalah memprogram sensor jarak di rangkaian pertama, dan tahap yang ketiga ini adalah memprogram buzzer dan OLED sebagai penampil data. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah bikin sensor parkir, jadi boardnya ini udah terinstall, yaitu board Lolin Wemos D1 R2 dan Mini. Dan juga untuk portsnya ini COM3 ya, yang artinya Wemos-nya ini udah tersambung dengan laptop atau enggak dengan PC gitu. Nah, kemudian untuk membuat WiFi access point ini udah tersedia otomatis codingannya dari Arduino IDE. Jadi saya langsung pakai aja. Bisa dilihat di file, kemudian example. Nah, cari yang ESP8266 WiFi. Nah, terus di sini ada tulisan WiFi access point. Jadi ini udah secara otomatis codingannya disediakan oleh Arduino IDE-nya. Di sini saya mau coba untuk tes web servernya dengan menambahkan tulisan di website. Nah, ini jadi di bagian void handle root. Di sini ada teks garis miring HTML. Di sini saya coba percobaan IOT Iqbal dan langsung di run ya. Di sini di bawah ada tulisan compling sketch, uploading. Nah, di sini udah done uploading, jadi web servernya ini udah terbuat. Sekarang saya masuk ke tahap yang kedua, yaitu memprogram sensor jarak. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari website ndoware.com. Jadi dia sudah menyediakan codingan untuk membuat sensor parkir gitu. Jadi saya berterima kasih kepada ndoware.com telah menyediakan codingan untuk sensor parkir ini. Nah, di sini untuk nama programnya adalah wireless parking sensor. Dengan MCU-nya ya atau modulnya itu adalah Wemos Mini D1 dan sensor ultrasonic HR SC04. Nah, kemudian di sini ada tulisan ESP8266, itu adalah tipe atau seri modul yang saya pakai. Kemudian ada trigger pin D7, echo pin D6 sesuai dengan rangkaian tadi. Dan ini ada 192.168.4.1 itu udah IP lokal dari si Wemos yang sudah diprogram tadi. Dan untuk codingannya ini saya bisa langsung save and run aja. Ya, ini mulai compling sketch saya percepat supaya nggak lama. Nah, sudah done uploading. Nah, sekarang saya masuk ke tahap yang ketiga, yaitu memprogram buzzer dan OLED-nya. Untuk codingan buzzer dan OLED saya juga ngambil dari ndoware.com. Namun di sini saya ada kendala, di mana OLED-nya itu saya kurang tahu juga apakah tidak terbaca atau OLED yang saya gunakan ini jenisnya berbeda atau ada kesalahan dalam merangkai. Jadi saya tidak bisa menggunakan OLED. Jadi saya ubah codingannya ini supaya bisa di run gitu, bisa dijalankan hanya dengan buzzer. Nah, dan di sini saya udah mengubah sedikit codingannya. Saya coba untuk
Compling Sketch. Nah, dan di sini udah done uploading ya. Nah, dan ini udah selesai rangkaiannya. Namun OLED yang saya pasang tadi tidak bisa digunakan. Terima kasih kepada Bapak Parianto sebagai dosen pengampu dan juga dari Doware.com sebagai referensi project IoT saya. Mohon maaf atas kekurangan dari video saya ini, baik kesalahan kata maupun hasil yang kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.